Bayangkan, seorang kakek tua berjalan tertatih di jalanan sepi. Tubuhnya ringkih, wajahnya penuh keriput. Di tangannya tergenggam sebuah dompet hitam yang ia temukan. Dompet itu berisi uang dan beberapa kartu penting. Dengan niat tulus, ia menempuh perjalanan panjang demi mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Namun, ketika sampai di rumah megah sang pemilik, yang ia terima bukan ucapan terima kasih, melainkan hinaan, tuduhan kejam, bahkan dilaporkan ke polisi sebagai pencuri. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana nasib kakek tua selanjutnya? Simak kisahnya sampai akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit mulai meredup. Matahari perlahan tenggelam di balik deretan bangunan tua kota itu. Jalanan masih ramai dengan kendaraan yang bergegas pulang. Namun di sudut yang tak pernah dilirik orang, seorang kakek tua berjalan tertatih sambil membawa karung lusuh di punggungnya. Namanya Suparto, usia 70 tahun, hidup sebatang kara dengan tubuh ringkih dan wajah penuh keriput. Setiap hari ia menyusuri gang demi gang, mengais sisa botol plastik dan kaleng bekas untuk dijual. Tidak ada yang peduli padanya. Warga sering memalingkan wajah. Bahkan beberapa anak muda mengejeknya dengan tawa kasar. Suparto hanya diam, menunduk, menahan perih di dadanya. Sore itu, langkahnya terhenti. Di pinggir trotoar yang basah setelah hujan, ia melihat sesuatu tergeletak. Sebuah dompet hitam, sedikit kotor namun masih terlihat mahal. Suparto ragu-ragu, menoleh ke kiri dan kanan, khawatir ada yang memperhatikannya. Tidak ada siapapun. Tangannya yang kurus dan bergetar mengambil dompet itu. Saat dibuka, matanya melebar. Ada beberapa lembar uang. Jumlahnya cukup banyak untuk ukuran dirinya. Ada juga kartu tanda pengenal dan beberapa kartu bank. Ia terdiam cukup lama. Jantungnya berdetak cepat. Perutnya yang kosong sejak pagi seakan berteriak meminta uang itu dipakai membeli makanan. Namun hatinya menolak. Suparto menutup dompet itu dengan erat, menatap langit yang sudah gelap. Benda ini pasti sangat penting untuk pemiliknya, gumamnya lirih. Ia duduk sebentar di bangku kayu yang hampir roboh, menimbang langkah berikutnya. Dari tanda pengenal, ia melihat alamat rumah pemilik dompet. Jauh. Bahkan butuh waktu lebih dari 3 jam berjalan kaki untuk sampai ke sana. Dalam kondisi tubuhnya yang sering sakit, perjalanan itu nyaris mustahil. Namun, tekadnya bulat. Ia memutuskan untuk menyimpan dompet itu dengan hati-hati di dalam karung, menunggu waktu dan tenaga cukup untuk bisa mengantarkannya. Suparto tidak tahu, keputusannya yang tulus itu justru akan menyeretnya pada takdir pahit yang tak pernah ia bayangkan. Malam semakin pekat. Lampu jalan satu persatu menyala. Suparto melangkah pulang dengan tubuh lelah, sementara pikirannya dipenuhi bayangan tentang dompet itu. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah peristiwa besar baru saja dimulai. Peristiwa yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam itu, Suparto pulang ke gubuk reot yang menjadi tempat tinggalnya. Gubuk itu berdiri di pinggir sungai, terbuat dari papan bekas yang sudah lapuk dan seng karatan sebagai atapnya. Saat hujan deras, air sering menetes dari lubang-lubang kecil di atas, membasahi tikar usang yang ia gunakan untuk tidur. Malam itu udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Suparto duduk bersila di lantai tanah yang keras. Tangannya menggenggam erat dompet hitam yang tadi ia temukan. Ia meletakkannya perlahan di samping lampu minyak yang redup. Sinar kecil dari lampu itu membuat bayangan wajahnya tampak semakin tua. Tatapannya tidak bisa lepas dari dompet itu. Ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Perutnya keroncongan. Suara nyaring terdengar jelas di tengah hening malam. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Aku tidak boleh tergoda, bisiknya pada diri sendiri. Ini bukan milikku.
Uang ini pasti sangat dibutuhkan pemiliknya. Suparto menghela napas panjang, lalu berbaring di tikarnya. Namun, matanya tidak bisa terpejam. Ia terus terbayang wajah seseorang yang mungkin sedang panik kehilangan dompet. Pasti pemilik itu kebingungan mencari, mungkin sudah melapor ke kantor polisi, mungkin juga menangis karena uang dan kartu penting di dalamnya. Hati Suparto makin gelisah. Ia merasa seperti menanggung beban yang sangat besar. Beberapa kali ia terbangun dari tidurnya yang singkat. Batuk kecil menyiksa dadanya. Ia memang sering sakit belakangan ini. Tubuhnya melemah seiring usia. Namun malam itu, rasa sakitnya bercampur dengan kegelisahan hati. Di luar, suara anjing menggonggong panjang, membuat suasana semakin mencekam. Keesokan paginya, Suparto membawa karungnya lagi. Seperti biasa, ia berjalan menyusuri jalanan kota untuk mengumpulkan barang bekas. Namun pikirannya tidak pernah lepas dari dompet itu. Setiap kali ia menunduk mencari botol plastik, bayangan dompet hitam itu selalu muncul di benaknya. Kadang ia berhenti, membuka karungnya sebentar hanya untuk memastikan dompet itu masih ada di dalam. Lalu ia menutupnya kembali dengan hati-hati. Siang menjelang. Matahari terik membakar jalanan. Suparto duduk di bawah pohon beringin tua, mengusap keringat di wajahnya. Ia membuka bekal sederhana, hanya nasi dingin dengan garam. Sambil makan, ia menatap jalan raya yang ramai oleh mobil mewah dan motor berderu. Dunia seakan berjalan begitu cepat, sedangkan ia hanya seorang pemulung tua yang kerap tak dianggap. Dari jauh, beberapa orang lewat menatapnya dengan pandangan jijik. Ada yang menutup hidung, ada pula yang berbisik sambil tertawa. Suparto menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa dengan semua itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia merasa semakin terasing. Seolah seluruh dunia melawannya. Hari berganti malam lagi. Suparto duduk di gubuknya, menatap dompet itu sekali lagi. Ia membukanya dengan hati-hati. Uang di dalamnya masih utuh. Tersusun rapi. Kartu tanda pengenal menunjukkan foto seorang wanita muda dengan nama Bella. Usianya masih 25 tahun. Alamat rumahnya tertera jelas di sebuah kawasan elit kota. Suparto menghela napas berat. Andai aku masih kuat, tentu aku bisa langsung ke sana, ucapnya lirih. Namun kenyataannya tubuhnya lemah. Untuk berjalan jauh saja seringkali ia terhenti karena napas sesak. Perjalanan 3 jam dengan kaki yang gemetar terasa mustahil. Tapi hatinya tak mau menyerah. Ia berjanji pada dirinya. Suatu saat ia akan mengembalikan dompet itu. Tidak peduli seberapa berat, ia harus melakukannya. Malam itu, ia kembali gelisah. Hatinya bercampur antara rasa takut dan tekad. Takut jika nanti pemilik dompet salah paham. Takut jika ia dianggap mencuri. Tapi juga ada tekad kuat untuk membuktikan bahwa orang miskin masih bisa jujur, meski sering dipandang rendah. Hari-hari berikutnya, ia terus menunda perjalanan karena tubuhnya belum siap. Kadang ia batuk hingga terkulai, kadang kakinya kram ketika berjalan. Ia hanya bisa berdoa agar pemilik dompet tidak terlalu khawatir. Namun semakin lama, rasa bersalah itu makin menghantui. Suatu pagi, ia bangun dengan semangat baru. Udara terasa lebih sejuk, tubuhnya meski masih lemah, tetapi lebih bertenaga dibanding hari-hari sebelumnya. Ia mengambil dompet itu, membungkusnya dengan kain kecil, lalu memasukkannya kembali ke karungnya. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan menuju alamat yang tertera di KTP itu. Perjalanan terasa panjang. Jalanan menanjak, mobil-mobil melintas kencang, debu beterbangan. Suparto harus berhenti berkali-kali untuk mengatur napas. Keringat bercucuran di wajahnya. Tubuhnya bergetar. Namun ia tidak menyerah. Setiap langkah yang ia ambil adalah bukti tekadnya untuk melakukan hal yang benar. Ketika matahari mulai condong ke barat, ia akhirnya sampai di kawasan rumah mewah. Jalanan lebar, pepohonan rapi, rumah-rumah menjulang tinggi dengan pagar besar. Suparto berdiri terpaku. Tubuhnya lelah, kakinya nyeri, namun matanya tak lepas dari rumah besar di depan. Nomor rumah itu sesuai dengan alamat di kartu tanda pengenal. Inilah rumah pemilik dompet itu.
Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu pagar. Suara pintu terbuka perlahan. Dari dalam, muncul seorang wanita muda yang cantik, berpakaian elegan, wajahnya angkuh. Dialah Bella, sang pemilik dompet. Suparto menunduk hormat, lalu mengulurkan dompet itu dengan hati tulus. "Enduk, ini milikmu. Aku menemukannya di jalan beberapa hari lalu. Maaf baru bisa mengembalikan sekarang." Namun Suparto tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu jauh dari harapannya. Alih-alih berterima kasih, Bella menatapnya dengan sinis, tatapan yang penuh kecurigaan. Dari matanya saja sudah jelas, ia tidak percaya pada seorang pemulung tua sepertinya. Seketika dada Suparto terasa sesak, napasnya tercekat. Ia baru menyadari, kebaikan tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Terkadang justru dibalas dengan prasangka yang lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri. Pagar otomatis itu belum sepenuhnya terbuka ketika Suparto mengangkat dompet hitam dari balik kain kecilnya. Nafasnya masih pendek karena menempuh jarak panjang dengan langkah pelan. Di hadapannya berdiri Bella, wanita muda dengan gaun rapi warna lembut. Rambutnya tergerai licin, mata tajam memeriksa dari ujung kepala hingga kaki. Di belakangnya teras lebar berkilau, pot tanaman tertata, dan kaca jendela besar memantulkan bayangan tubuh Suparto yang kurus. "Aku menemukan ini di pinggir jalan," ucap Suparto pelan, mencoba menjaga suara agar tidak bergetar. "Aku simpan dengan hati-hati, lalu kucari alamatnya. Maaf baru bisa mengantar. Badanku kurang kuat untuk berjalan jauh." Bella menatap dompet itu sejenak, lalu mengangkat dagu. Sorotnya dingin. "Dari mana kau dapatkannya?" katanya datar. Namun ada nada tajam yang membuat udara di teras seperti menegang. "Di dekat pertigaan, yang ada halte," jawab Suparto jujur. "Dompet ini penting. Ada kartu identitas dan uang. Semua utuh. Aku tidak mengubah apapun." Bella mengulurkan tangan, meraih dompetnya, lalu membukanya cepat. Jemarinya bergerak memeriksa sekat demi sekat, menghitung lembaran uang dengan pandangan curiga. Suparto berdiri tegak, menunggu reaksi yang ia bayangkan akan berupa rasa lega. Namun yang muncul justru gerakan bibir yang kaku. "Kenapa baru sekarang?" tanya Bella dengan suara meninggi. "Dompet ini hilang beberapa hari. Kau sembunyikan untuk menawar harga, ya? Atau menunggu waktu yang aman?" Suparto menggeleng, buru-buru memberikan penjelasan. "Aku butuh waktu untuk mengumpulkan tenaga. Aku berjalan jauh. Aku tidak punya ongkos." Di ambang pintu, seorang asisten rumah tangga muncul. Wajahnya ragu, tetapi ia menatap Suparto dengan iba. Di halaman rumput, seorang pria muda berbaju kasual yang tampak seperti pengawal memerhatikan dari kejauhan. Bella seakan tidak peduli pada tatapan lain. Ia menutup dompet itu keras. Bunyinya memantul di teras yang sepi. "Kau pikir aku percaya?" ucapnya. "Semua orang tahu, pemulung sering memanfaatkan kesempatan." Suparto menunduk, bukan karena bersalah, melainkan agar suaranya tidak pecah. "Aku datang membawa barang kembali," katanya lirih. "Tidak ada yang hilang." Bella mendengus. "Kau bisa saja mengambil lalu mengembalikan sebagian, atau menahan barang ini untuk menekan pemiliknya. Aku tidak sudi dipermainkan." Ia melangkah ke samping, mengambil ponsel di meja kecil dekat pintu. "Lebih baik polisi yang mengurus." Asisten rumah tangga itu, yang sejak tadi gelisah, memberanikan diri bicara. "Nona, sepertinya bapak ini tulus. Lihat, semua isi dompet ada." Bella menoleh tajam. "Kau tidak tahu apa yang terjadi di luar. Di kota ini banyak siasat. Jangan sok mengerti." Pengawal mendekat, berdiri di antara Bella dan Suparto. "Ada yang bisa saya bantu?" katanya singkat. "Jaga jarak," perintah Bella. "Tunggu polisi." Suparto menyentuh dada, mencoba menahan batuk. Angin sore menyentil ujung bajunya yang berlubang. Ia menatap halaman dan ingat betapa sulitnya langkah demi langkah menuju rumah ini. Lalu ia menatap kembali dompet di tangan Bella. Rasanya seperti melihat jembatan putus di tepi sungai. Ia berniat baik,
Namun kata baik tak menemukan tempat. Dalam hening yang tegang, suara burung dari pohon angsana sesekali terdengar. Di luar pagar, tetangga yang lewat memperlambat laju kendaraan, melirik seolah mencium aroma peristiwa. Suparto meremas ujung kain kecil yang tadi membungkus dompet. Keringat di pelipisnya mengalir, bercampur debu perjalanan. Asisten rumah tangga, yang belakangan dipanggil Sari oleh penghuni rumah, kembali berbisik. "Nona, mungkin sebaiknya kita tawarkan air minum." Beliau terlihat lelah. Bella tidak mengacuhkan saran itu. "Aku tidak ingin membuat simpati palsu. Jika ia benar, polisi akan tahu. Jika salah, dia pantas diberi pelajaran." Kalimat itu membuat darah Suparto berdesir pelan. Ia menatap lantai teras yang licin, melihat refleksi dirinya yang tidak muda lagi. Ia bukan orang terpelajar, namun ia mengerti betapa tajamnya prasangka. Ia melangkah setengah tapak, lalu mematung, takut gerak kecil salah dimaknai. Beberapa menit kemudian, suara sirene terdengar jauh, lalu semakin dekat. Mobil patroli berhenti di tepi jalan. 2 petugas turun. Salah satunya mencatat sesuatu di buku kecil. Satunya lagi menatap bergantian ke arah Bella dan Suparto. "Selamat sore," ucap petugas dengan nada formal. "Ada laporan kehilangan, dan sekarang ditemukan bersama bapak ini." Bella mengangguk. "Benar. Dompet saya hilang beberapa hari. Tiba-tiba pria ini datang menyerahkan. Saya curiga dompet sempat disembunyikan." Suparto mengangkat wajah, berusaha bicara tenang. "Tuan, aku menemukannya ketika sore. Aku simpan agar aman. Aku sakit, jadi baru bisa datang hari ini. Semua isi masih ada." Petugas pertama meminta Bella menunjukkan dompet. Ia memeriksa kartu identitas, kartu bank, foto, dan uang. Lalu menghitung cepat. Setelahnya ia memandang Suparto. "Bapak tidak mengambil uang ini," katanya datar, belum menyimpulkan. "Aku tidak berani," jawab Suparto. "Aku hanya ingin barang kembali pada pemiliknya." Bella menautkan alis. Bukti bahwa dia tidak menahan dengan sengaja itu apa? Waktu berlalu beberapa hari. Siapa yang menjamin niatnya tidak berubah sewaktu-waktu? Petugas kedua merapikan topinya, lalu menulis keterangan singkat. "Sesuai prosedur, kami perlu membawa Bapak untuk dimintai keterangan," katanya. "Ada pelapor, ada barang bukti, ada jeda waktu sejak kejadian. Agar jelas, semuanya dicatat." Sari tanpa hendak bersuara, tetapi ia mengurungkan niat ketika melihat tatapan Bella. Pengawal berdiri lebih tegak, seolah menutup celah bagi Suparto untuk mundur. Di dada Suparto, getar halus tumbuh menjadi berat. Ia tidak melarikan diri, tidak berkelit, hanya menahan napas yang terasa berat. "Aku ikut," ucap Suparto pelan. "Tapi izinkan aku duduk sebentar. Kakiku pegal." Petugas mengangguk. Ia mempersilakan Suparto duduk di kursi besi di tepi teras. Sari dengan diam-diam meletakkan segelas air di dekatnya. Suparto menatapnya, mengucap terima kasih lirih. Sari membalas dengan senyum tipis yang cepat menghilang ketika Bella melirik. Pencatatan berlangsung beberapa menit. Bella menjelaskan kronologi versi dirinya. Ia mengaku kehilangan saat turun dari mobil di pusat belanja. Baru sadar ketika hendak membayar di restoran, lalu mencari hingga malam. Ia juga menyebut bahwa dalam dompet ada kwitansi bisnis penting, seakan ingin menegaskan nilai yang tak kasat mata. Petugas mengangguk, menulis cepat, lalu menutup buku. "Baik, kami akan ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan," ujar petugas. "Bapak, mohon ikut bersama kami." "Nona, terima kasih atas kerjasamanya." Suparto berdiri perlahan. Lututnya gemetar. Ia menatap halaman, melihat bayangan sore merambat di batu pijak. Sebuah langkah kecil terasa seperti memindahkan gunung. Di kepalanya, ingatan tentang niat awal berputar berulang. Ia ingin menepati hati yang bersih. Namun kini langkahnya diarahkan ke tempat yang seharusnya milik orang bersalah. Sebelum melewati pagar, ia menoleh pada Sari. Ada harap yang tidak diucapkan. Sari menatap balik.
Ada raut bimbang yang jelas di matanya. Pengawal membuka pintu mobil. Suparto menunduk, masuk dengan pelan, lalu duduk di kursi belakang. Pintu menutup dengan bunyi berat, seolah menekan udara di sekitarnya. Bella berdiri tegap di teras. Dompet di tangannya kembali diselipkan ke tas kecilnya. Wajahnya tenang, namun sinar matanya tetap dingin. Mobil patroli melaju perlahan meninggalkan rumah besar itu. Di kaca, Suparto melihat bayangan dirinya semakin mengecil, menyatu dengan jalan panjang yang ia tempuh tadi. Hatinya terasa seperti daun kering yang terlepas dari batang, melayang tanpa arah, pasrah pada angin yang tidak pernah ia mengerti. Di sepanjang perjalanan, petugas di depan saling bertukar kalimat pendek. Suparto duduk diam, memeluk karung kecilnya yang kosong. Kain pembungkus dompet masih ada di dalam. Ia menatap kain itu lama, seakan di sana tersimpan saksi yang tak bisa bersuara. Kota di luar jendela berlari. Lampu toko menyala satu persatu. Suara klakson sesekali memecah. Ketika mobil memasuki halaman kantor polisi, sore hampir menjadi malam. Suparto menapaki anak tangga dengan langkah gontai. Udara pengap menyambutnya. Bau kertas tua dan kopi pahit bercampur. Petugas memintanya duduk di kursi panjang. Ia menunggu giliran untuk dimintai keterangan lebih rinci. Di ruang itu, jarum jam bergerak pelan. Suparto mendengar suara mesin ketik, derit pintu, dan langkah sepatu yang ritmis. Di dadanya tumbuh rasa yang sulit dinamai. Ia tidak marah, tidak pula putus harapan. Namun ada luka yang membelah dari dalam. Ia memeluk kedua tangannya, mencari hangat yang tidak ia temukan. Di luar, matahari tenggelam sempurna. Malam turun dengan tenang. Namun hati Suparto berputar tanpa arah. Ia datang untuk mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Kini, ia harus menyerahkan sesuatu yang paling ia jaga, yaitu kehormatan kecil yang ia bawa di dalam dada. Malam itu, semua terasa membeku, seperti gerbang rumah mewah yang tertutup rapat. Enggan percaya pada langkah yang datang dari jalan berdebu. Kantor polisi itu tidak terlalu ramai malam itu. Hanya beberapa orang hilir mudik dengan wajah tegang. Suparto duduk di kursi besi yang dingin, menundukkan kepala, menunggu namanya dipanggil. Karung lusuh yang biasa ia bawa kini diletakkan di samping kakinya. Kosong tanpa isi, hanya menyisakan kain kecil yang tadi membungkus dompet. Jemarinya menggenggam lutut. Dingin terasa hingga tulang. Seorang petugas datang, menyebut namanya dengan suara datar. "Bapak Suparto, silakan ikut ke ruangan." Dengan langkah gontai, Suparto bangkit. Lututnya bergetar. Tapi ia berusaha tetap tegak. Ia mengikuti petugas melewati lorong panjang yang sepi, hingga masuk ke sebuah ruangan kecil bercat putih pucat. Di dalamnya ada meja kayu dengan 2 kursi. Lampu menggantung dari langit-langit. Cahayanya kuning dan redup. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara detik jam di dinding terdengar jelas. "Silakan duduk," ucap petugas. Suparto duduk pelan. Tangannya diletakkan di atas meja, mengusap permukaan kayu yang kasar. Ia menunduk, menunggu pertanyaan. "Ceritakan dari awal," kata petugas. "Kapan dan di mana Bapak menemukan dompet itu?" Dengan suara pelan, Suparto menceritakan semuanya. Dari awal ia menemukan dompet di pinggir jalan, bagaimana ia menyimpannya beberapa hari karena tubuhnya lemah, hingga akhirnya memutuskan berjalan kaki jauh untuk mengembalikannya ke alamat yang tertera di tanda pengenal. Ia menekankan bahwa tidak ada satupun isi dompet yang ia kurangi. Petugas menulis cepat di buku catatan. Sesekali ia mengangguk. Sesekali ia menatap Suparto dengan pandangan yang sulit dibaca. "Kenapa tidak segera menyerahkan ke kantor polisi atau pos keamanan terdekat?" tanyanya. "Aku takut dompet hilang di jalan, Pak. Aku juga tidak tahu harus kemana selain alamat yang tertulis. Aku orang tua. Aku hanya ingin barang kembali pada pemiliknya," jawab Suparto lirih. Petugas menatapnya lama, lalu kembali menunduk menulis. Ruangan itu kembali sunyi. Suparto menelan ludah, mencoba menahan getaran di suaranya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Bella masuk dengan langkah angkuh. Rambutnya tersisir rapi, bibirnya merah menyala,
Tatapannya tajam menusuk. Ia duduk di kursi seberang, meletakkan tas kecil di atas meja. "Ini orangnya," ucap Bella dengan nada yakin. "Dialah yang membawa dompet saya." Saya tidak percaya begitu saja dengan ceritanya. Ada jeda waktu berhari-hari sejak dompet itu hilang. Sangat mencurigakan. Suparto menunduk. Hatinya perih. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Petugas mencoba menjaga netralitas. "Nona, setelah diperiksa, isi dompet tidak ada yang hilang." "Itu tidak membuktikan apa-apa," jawab Bella cepat. "Dia bisa saja sudah mengambil sesuatu lalu mengembalikannya agar tidak terlihat. Atau menunggu kesempatan untuk meminta imbalan. Orang-orang seperti dia tidak bisa dipercaya." Kata-kata itu menampar hati Suparto. Wajahnya panas. Matanya berkaca-kaca. Ia mendongak, berusaha berkata, "Aku tidak pernah berniat buruk. Enduk, aku hanya ingin mengembalikan. Aku tahu rasanya kehilangan. Aku tahu betapa pentingnya barang itu." Namun Bella hanya tertawa kecil. Sinis. Kata-kata bisa dibuat siapa saja. Fakta tetap fakta. Dia menyimpan dompet saya beberapa hari. Itu sudah cukup bukti ada niat tidak jujur. Petugas kembali menulis. Suasana semakin tegang. Suparto menunduk lagi, merasa semakin kecil. Di benaknya, ia teringat langkah panjang yang ia tempuh menuju rumah Bella. Ia membayangkan rasa sakit di kakinya, napas terengah di bawah terik matahari, semua demi bisa menyerahkan dompet itu. Tapi sekarang, semua pengorbanan itu seolah sia-sia. Malam semakin larut. Setelah cukup lama interogasi, petugas menutup buku catatan. "Kami perlu proses lebih lanjut. Untuk sementara, Bapak akan ditahan sampai penyelidikan selesai." Kalimat itu membuat dada Suparto serasa dihantam palu. Ia menatap petugas dengan mata berkaca, seakan ingin memohon pengertian. Tapi kata-kata tidak lagi keluar dari mulutnya. Petugas memanggil dua anggota lain untuk membawa Suparto ke ruang tahanan sementara. Suparto berdiri dengan susah payah. Lututnya hampir goyah. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak melawan. Ia berjalan perlahan, melewati Bella yang duduk tegap dengan wajah dingin. Bella hanya memalingkan wajah, seolah kehadiran Suparto tidak ada artinya. Lorong itu panjang, lampunya remang. Bayangan tubuh Suparto terpantul di dinding. Setiap langkah terasa berat, seakan setiap detiknya adalah hukuman. Di ujung lorong, pintu besi terbuka, memperlihatkan ruangan gelap dengan jeruji. "Masuk," ucap petugas singkat. Suparto melangkah masuk. Bau lembab dan pengap langsung menyambutnya. Di dalam hanya ada bangku kayu dan lantai dingin. Pintu besi menutup dengan suara keras, memantul hingga ke sudut hati Suparto. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding. Matanya menatap kosong ke jeruji besi di depannya. Malam itu ia benar-benar merasa sendirian, terpenjara bukan karena kesalahan, melainkan karena prasangka dan kekuasaan yang tidak berpihak. Di luar, suara langkah petugas menjauh. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar desahan napas tua yang berat. Suparto menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, luka itu makin dalam, seolah tidak ada lagi tempat bagi kebenaran untuk berdiri. Malam pun larut, meninggalkan Suparto sendirian dalam ruang interogasi yang kini menjadi penjara bagi hatinya yang tulus. Udara dingin menusuk tulang. Lantai semen basah karena rembesan air dari dinding tua yang retak. Suparto duduk di pojok, punggungnya bersandar pada tembok yang kasar. Jeruji besi di depannya memisahkan dunia luar yang penuh cahaya dengan ruang pengap yang membelenggunya. Lampu kuning redup di lorong hanya membuat bayangan samar. Ia menarik lutut ke dada, mencoba menghangatkan tubuh. Batu kecil kembali menyerang, membuat dada sesak. Tangannya yang kurus menutup mulut. Lalu ia berusaha mengatur napas. Tidak ada selimut, tidak ada tikar, hanya dingin yang menusuk malam itu. Suparto menatap kosong ke jeruji. Hatinya dipenuhi tanya, bagaimana niat baik bisa berujung pada keadaan seperti ini? Ia teringat jelas bagaimana dompet itu ia temukan, bagaimana ia menahannya agar tetap aman,
lalu berjuang menempuh perjalanan panjang demi mengembalikannya. Semua itu kini serasa lenyap, tertutup oleh prasangka dan kekuasaan seorang wanita muda yang bahkan tidak mau mendengarkan. Dari balik jeruji, terdengar suara berisik. Dua orang tahanan lain sedang bercakap pelan di sel sebelah. Mereka menoleh, memperhatikan Suparto yang baru datang. "Lihat, ada orang tua," bisik salah satunya. "Kenapa masuk ke sini, Kek?" Suparto menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin mengembalikan barang yang bukan milikku. Tapi aku malah dituduh mencuri." Kedua tahanan itu terdiam. Salah satunya menggeleng pelan. Wajahnya tampak heran. "Zaman sekarang memang kejam, Kek. Orang kecil selalu kalah." Kalimat itu menancap di hati Suparto. Ia tidak menanggapi, hanya menutup mata. Ingatannya melayang pada masa lalu. Dulu, ia pernah punya keluarga, seorang istri yang baik hati. Namun istrinya meninggal muda, meninggalkannya sendirian. Anak-anaknya tak ada yang bertahan. Satu persatu meninggal karena sakit. Hidupnya kini hanya tersisa dirinya sendiri, bertahan dari barang bekas yang ia pungut. Suara rantai besi berderak. Seorang petugas masuk membawa nampan berisi makanan. Nasi dingin dengan lauk seadanya. Bau amis menusuk. Nampan itu diselipkan lewat celah jeruji. "Makan," kata petugas singkat. Suparto mengambilnya dengan tangan bergetar. Ia makan perlahan, meski rasanya hambar. Setiap suapan terasa berat, bukan karena makanan itu, melainkan karena beban di dadanya. Ia teringat bagaimana Bella duduk angkuh di ruang interogasi, menuduh tanpa memberi kesempatan. Wajah itu terus muncul di benaknya, seperti bayangan yang menutup cahaya. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar sesekali terdengar, bercampur dengan dengkuran tahanan lain. Suparto masih terjaga. Ia merenung panjang, bertanya-tanya apa yang akan terjadi esok hari. Apakah ada yang akan membelanya? Atau justru semua akan semakin memperberat tuduhan? Ia meraba kain kecil yang tersisa di dalam karungnya. Kain itu dulu membungkus dompet. Kini hanya tinggal saksi bisu. Suparto menggenggamnya erat, seolah itu satu-satunya benda yang bisa menenangkan hati. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut pada penjara, tapi karena perasaan tidak adil yang begitu besar. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana dunia bisa sekejam itu pada orang tua sepertinya. Suara batuk kembali memecah sunyi. Suparto menutup mulut. Tubuhnya bergetar. Ia tahu kesehatannya semakin buruk. Tapi tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mau mendengar suaranya. Di luar, jam berdentang 2 kali. Malam semakin dalam. Suparto akhirnya terlelap dengan tubuh meringkuk, masih memeluk kain kecil itu. Tidurnya gelisah, penuh mimpi buruk tentang orang-orang yang menuduhnya, tentang tangan-tangan yang menunjuknya sebagai pencuri, dan tentang jeruji besi yang menutup semua jalan keluar. Ketika fajar tiba, cahaya samar masuk lewat jendela kecil di sudut sel. Suparto membuka mata dengan lelah. Hari baru dimulai, tapi hatinya masih terikat pada malam yang panjang. Ia tahu, penderitaannya baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu sampai kapan ia harus bertahan dalam ruang sempit itu. Malam pertama di balik jeruji menjadi saksi bagaimana kebaikan yang tulus bisa berubah menjadi hukuman paling pahit. Dan Suparto hanya bisa diam, menunggu apa lagi yang akan menimpanya. Pagi itu, sinar matahari masuk samar lewat jendela kecil di atas sel. Udara dingin bercampur bau lembab dinding masih terasa. Suparto duduk di pojok, tubuhnya meringkuk, batuknya belum juga reda. Ia mencoba berdiri perlahan, tapi lututnya terasa lemah. Tangannya meraba dinding, mencari pegangan. Langkah sepatu terdengar di lorong. Seorang petugas datang membawa map coklat tebal. Ia membuka pintu sel, lalu memberi isyarat kepada Suparto untuk keluar. Ada pemeriksaan lanjutan. Ayo ikut. Dengan langkah tertatih, Suparto keluar. Karung lusuh yang biasa ia bawa tertinggal di dalam sel. Ia berjalan pelan mengikuti petugas menuju ruang penyidikan. Di sana sudah ada beberapa polisi lain duduk dengan wajah serius. Meja kayu penuh berkas,
Mesin ketik berdenting. Suasana terasa menekan. Suparto diminta duduk. Di seberang meja, seorang polisi berpangkat lebih tinggi membuka map, membaca dengan suara datar. Berdasarkan laporan kehilangan dan keterangan pelapor, serta adanya jeda waktu sejak barang ditemukan hingga dikembalikan, maka Bapak Suparto ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencurian dengan penguasaan barang temuan. Suparto terdiam. Kata-kata itu menghantam jantungnya. Tersangka. Ia bahkan tidak pernah bermimpi akan mendengar sebutan itu untuk dirinya. Ia mencoba angkat suara, meski terbata. Tuan, aku tidak mencuri. Aku hanya ingin mengembalikan. Semua masih utuh. Namun suara itu seolah menguap. Tidak ada yang menanggapi. Polisi itu melanjutkan. Hari ini akan diterbitkan surat perintah penahanan. Bapak akan ditahan sampai proses pengadilan berjalan. Dada Suparto serasa diremuk. Ia ingin berdiri, ingin berteriak. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya menunduk. Air matanya menetes jatuh di meja kayu. Pintu ruangan terbuka. Bella masuk dengan langkah mantap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya terhias make-up tipis. Namun tatapannya tetap dingin. Ia menyerahkan sebuah berkas tambahan. Ini bukti kwitansi bisnis saya yang ada di dompet itu. Untung tidak hilang. Bayangkan kalau sampai lenyap. Kerugian saya tidak terhitung. Polisi mengangguk. Menerima berkas itu. Bella melirik Suparto sekilas. Tatapannya penuh penghinaan. Seharusnya orang seperti dia tahu diri. Jangan pernah menyentuh barang yang bukan miliknya. Suparto ingin menjawab. Ingin berkata bahwa justru niatnya adalah menjaga barang itu agar tetap aman. Namun mulutnya keluh. Ia hanya menunduk. Membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah proses administrasi selesai, Suparto digiring kembali ke sel. Kali ini tangannya diborgol tipis, menambah rasa malu yang menekan dadanya. Di sepanjang lorong, beberapa tahanan lain melirik. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Suparto hanya menunduk, menahan perih. Sesampainya di sel, ia kembali duduk di pojok, punggungnya bersandar pada tembok dingin. Ia menatap karung lusuhnya yang tergeletak di sudut. Lalu meraih kain kecil yang masih tersimpan di dalamnya. Ia memeluk kain itu erat. Seakan hanya benda itu yang mengingatkan dirinya bahwa ia pernah berniat tulus. Hari itu berjalan lambat. Suparto tidak banyak bicara. Ia hanya duduk diam, sesekali batuk, sesekali menutup mata. Tahanan lain mulai memandangnya dengan iba. Mereka tahu, orang tua itu bukan pencuri. Tapi siapa yang berani melawan laporan seorang wanita kaya dan berkuasa? Malam datang lagi. Suparto masih terjaga. Di benaknya terlintas bayangan rumah besar Bella, tatapan angkuhnya, dan suara dingin polisi yang membacakan surat perintah penahanan. Semua itu bercampur jadi mimpi buruk yang tak bisa ia usir. Ia memandang jeruji besi yang berdiri tegak di depannya. Suara rantai besi dan kunci yang beradu masih terngiang di telinganya. Hatinya berbisik lirih. Apakah kejujuran selalu berakhir seperti ini? Namun tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti ruang sempit itu, meninggalkan Suparto sendirian dengan luka dan air matanya. Malam itu, sel kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar jendela kecil yang sesekali terdengar. Suparto meringkuk di sudut. Tubuhnya kedinginan. Batuknya semakin sering. Matanya memandang kosong pada jeruji besi di depannya. Ia merasa seperti burung tua yang kehilangan sayap. Tak lagi mampu terbang bebas. Di sel sebelah, dua orang tahanan berbincang dengan suara pelan. Mereka sudah memperhatikan Suparto sejak hari pertama. Salah satunya mendekat ke jeruji, berusaha memanggil. "Kek," bisiknya. "Kenapa bisa masuk ke sini? Sepertinya kau bukan orang jahat." Suparto menoleh perlahan. Suaranya serak ketika menjawab. "Aku hanya menemukan dompet. Aku simpan agar tidak hilang. Aku ingin mengembalikan, tapi aku sakit, jadi terlambat. Ketika aku sampai ke rumah pemiliknya, aku malah dituduh mencuri." Tahanan itu menghela napas panjang. "Ah, jadi begitu. Dunia ini memang aneh, Kek."
Orang miskin selalu jadi kambing hitam. Tidak peduli sejujur apa, kalau yang melapor orang kaya, kita tidak punya kesempatan. Temannya ikut menimpali. Benar. Aku pun di sini bukan karena salah besar. Tapi siapa peduli? Hukum lebih sering berpihak pada uang. Suparto hanya menunduk. Matanya berkaca. Ia tidak ingin larut dalam keluhan. Tapi hatinya terlalu perih untuk diam. Aku hanya ingin berbuat baik, gumamnya. Tapi lihat apa yang kudapat. Kedua tahanan itu terdiam. Hening sejenak. Hanya suara tetesan air dari atap bocor. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kek, jangan kehilangan harapan. Mungkin masih ada orang baik di luar sana yang tahu kebenaran." Suparto menoleh. Bibirnya bergetar. "Aku sudah lama hidup sendirian. Tidak ada keluarga. Tidak ada sanak saudara. Siapa yang akan membelaku?" Ucapan itu menggantung di udara. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka tahu betapa sepi hidup kakek itu. Keesokan paginya, sinar matahari masuk samar lewat jendela kecil. Petugas datang membagikan sarapan. Sepiring nasi dingin dan sayur bening yang hambar. Suparto makan perlahan, hanya untuk mengisi perut. Batuknya semakin keras, membuat beberapa tahanan lain menoleh dengan khawatir. Di luar sel, suara langkah terdengar ramai. Rupanya ada kunjungan dari keluarga tahanan lain. Beberapa orang datang membawa makanan, pakaian, dan kabar dari luar. Suparto berdiri mendekat ke jeruji, memperhatikan dengan tatapan kosong. Tidak ada siapapun yang datang untuknya. Tidak ada yang peduli. Ia kembali duduk di pojok, memeluk lututnya. Rasa sepi semakin menekan. Ia teringat wajah istrinya yang sudah lama tiada. Suara anak-anaknya yang dulu mengisi rumah sederhana mereka. Semua itu kini hanya tinggal kenangan jauh. Siang menjelang. Panas menyusup masuk ke sel sempit. Suparto terbaring di lantai. Keringat membasahi dahinya. Tubuhnya lemah. Tapi pikirannya terus berputar. Ia berusaha mengingat-ingat. Apakah ada satupun yang bisa ia lakukan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah? Namun jawabannya tetap sama. Tidak ada. Semua bukti ada di tangan Bella, dan uang membuat suaranya lebih berharga daripada kebenaran seorang pemulung tua. Sore hari, tahanan yang kemarin berbincang kembali menghampiri jeruji. "Kek, jika nanti kau diadili, cobalah bicara sejujurnya. Siapa tahu ada hakim yang mau mendengar." Suparto tersenyum pahit. "Semua sudah kujelaskan. Tapi apakah ada yang mau percaya?" Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit jingga di luar jeruji kecil itu. Suparto duduk diam, memandang cahaya terakhir yang masuk. Hatinya terasa semakin hampa. Malam akan segera datang lagi, membawa dingin, membawa sepi, dan membawa mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Pagi itu, matahari baru naik ketika pintu sel terbuka. Suara kunci beradu dengan rantai terdengar nyaring. Petugas masuk, menyebut nama Suparto. "Hari ini sidang pertama. Bersiap." Suparto bangkit perlahan. Tubuhnya lemah. Ia hanya mengenakan pakaian lusuh yang sama sejak hari pertama ditahan. Batuknya belum reda. Tapi ia memaksa berdiri tegak. Tangan tuanya diborgol. Lalu ia digiring keluar bersama beberapa tahanan lain. Mobil tahanan membawa mereka menuju gedung pengadilan. Jalanan ramai, orang-orang sibuk dengan aktivitas. Tidak ada yang peduli pada mobil berjeruji yang melintas. Suparto menatap keluar lewat celah kecil, melihat dunia luar yang terasa begitu jauh. Di hatinya, ia hanya ingin satu hal, membuktikan dirinya tidak bersalah. Gedung pengadilan menjulang megah. Pilar-pilar besar berdiri kokoh di depan. Suparto digiring masuk, melewati koridor panjang yang ramai oleh pengunjung sidang. Beberapa mata menatap heran pada tubuhnya yang kurus dan ringkih. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng. Di ruang sidang, suasana serius. Hakim duduk di kursi tinggi, diapit panitera dan jaksa. Kursi pengunjung penuh dengan orang yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Bella hadir dengan pakaian rapi. Wajahnya cantik namun dingin. Ia duduk di kursi pelapor dengan penuh percaya diri. Suparto duduk di kursi terdakwa.
Tangan tuanya gemetar, matanya sayu. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Suparto diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan penguasaan barang temuan, berupa dompet milik saksi Bella, yang ditemukan namun tidak segera dikembalikan dalam waktu wajar. Tindakan ini menimbulkan kerugian material dan moral bagi saksi. Kata-kata itu menggema di ruang sidang. Suparto hanya bisa mendengar. Hatinya terasa semakin berat. Hakim menoleh ke arahnya. Terdakwa, apakah benar dakwaan tersebut? Suparto mengangkat wajah. Suaranya bergetar. Yang mulia, saya tidak mencuri. Saya menemukan dompet itu di jalan. Saya simpan karena tubuh saya sakit. Tidak mampu segera berjalan jauh. Ketika saya sudah kuat, saya mengembalikan. Semua isi masih ada. Tidak ada yang hilang. Demi Allah, saya tidak berniat jahat. Beberapa orang di kursi pengunjung berbisik lirih. Sebagian tampak iba. Namun Bella tersenyum tipis. Seolah yakin tuduhannya tidak akan goyah. Hakim memberi isyarat kepada Bella untuk bersaksi. Bella maju dengan langkah mantap. Ia menceritakan kronologi versi dirinya. Bagaimana dompet itu hilang, bagaimana ia menuduh Suparto menahan barangnya. Ucapannya penuh keyakinan, seakan semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran mutlak. Suparto hanya bisa menunduk, menahan perih. Ia ingin menyela, tapi suaranya tercekat. Sidang berlangsung lama. Jaksa mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Suparto semakin terpojok. Mengapa tidak segera melapor ke kantor polisi? Mengapa menunggu beberapa hari? Semua itu terdengar masuk akal bagi orang sehat. Tapi bagi Suparto yang tua dan sakit, itu adalah keterbatasan yang tak bisa ia hindari. Sayangnya, ruang sidang tidak mengenal belas kasih. Ketika sidang ditutup sementara, Suparto digiring kembali ke ruang tahanan pengadilan. Ia duduk di kursi kayu, menatap kosong ke lantai. Air matanya menetes tanpa suara. Di luar, Bella keluar dengan wajah puas, dikerumuni oleh beberapa orang yang menyalaminya. Suparto melihat sekilas pemandangan itu dari balik jeruji ruang tahanan pengadilan. Hatinya semakin hancur. Ia datang dengan niat jujur, tapi kini seluruh dunia seolah menuduhnya sebagai pencuri. Hari itu berakhir dengan Suparto kembali ke selnya. Malam turun lagi, membawa dingin dan kesepian. Ia berbaring di lantai, batuknya makin keras. Namun yang paling menyakitkan bukanlah sakit di tubuh, melainkan luka di hati karena kebenarannya tak pernah didengar. Pagi itu, cahaya matahari yang masuk lewat jendela kecil tidak lagi terasa hangat. Suparto duduk di lantai sel dengan tubuh meringkuk. Batuknya semakin berat. Matanya sayu, wajahnya pucat. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur karena dada sesak dan pikiran yang terus berputar. Seorang tahanan di sel sebelah berbisik padanya. "Kek, kau harus kuat. Jangan menyerah. Masih ada sidang-sidang berikutnya. Siapa tahu hakim mau mendengar." Suparto mengangkat wajah. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tapi matanya kosong. "Aku tidak tahu, Nak. Setiap kali aku bicara, rasanya tidak ada yang mau percaya. Mereka hanya melihat aku seorang pemulung tua. Bagaimana mungkin suaraku lebih berharga daripada kata-kata seorang wanita kaya?" Kalimat itu menggantung di udara. Tahanan itu terdiam, tak tahu harus berkata apa. Siang hari, petugas masuk membagikan makan siang. Nasi dingin dengan lauk seadanya. Suparto memegang sendok dengan tangan bergetar, mencoba menyuap perlahan. Namun rasanya hambar, tak ada tenaga di tubuhnya. Ia berhenti, menatap piringnya lama, lalu meletakkannya di lantai tanpa menghabiskan. Di luar sel, suara langkah terdengar ramai. Rupanya beberapa wartawan datang meliput kasus lain. Suparto menoleh dari balik jeruji, memperhatikan mereka. Sesaat, ia ingin berteriak, ingin menceritakan kebenaran pada dunia. Namun suara itu hanya berhenti di tenggorokan. Siapa yang akan mendengar teriakannya? Sore menjelang, Suparto duduk bersandar pada tembok. Matanya menatap kosong ke langit jingga lewat jendela kecil. Ia teringat masa mudanya,
ketika masih kuat bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Ia teringat bagaimana dulu ia berjuang untuk keluarganya. Semua itu kini hanya kenangan jauh yang membuat hatinya semakin hancur. Malam datang. Suasana penjara sunyi. Suparto terbaring di lantai. Tubuhnya gemetar karena demam. Tahanan sebelah menatap khawatir. "Kek, kalau kau sakit, bilang pada petugas. Minta obat." Suparto tersenyum lemah. "Mereka tidak peduli. Bagiku, sakit hanyalah bagian dari hidup. Aku sudah terbiasa." Namun di dalam hatinya, Suparto tahu tubuhnya semakin lemah. Ia takut tidak bisa bertahan lama. Bukan karena jeruji besi yang menahan tubuhnya, tapi karena rasa putus asa yang menggerogoti jiwanya. Beberapa hari kemudian, sidang lanjutan digelar. Suparto kembali dibawa ke pengadilan. Wajahnya pucat, tubuhnya ringkih. Ia berjalan dengan langkah gontai, diiringi tatapan iba dari beberapa orang yang hadir. Di ruang sidang, suasana masih sama. Bella duduk anggun dengan wajah dingin. Jaksa kembali membacakan tuduhan, seakan ingin menegaskan bahwa Suparto bersalah. Suparto mencoba menjawab dengan suara serak. Ia menceritakan ulang bagaimana ia menemukan dompet itu, bagaimana ia berusaha mengembalikan meski tubuhnya sakit. Namun kata-kata itu kembali tenggelam. Hakim hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan sidang. Setelah sidang usai, Suparto digiring kembali ke sel. Di sepanjang jalan, hatinya semakin hampa. Ia merasa harapan yang tersisa mulai memudar. Ia mulai menerima kenyataan pahit. Mungkin tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membela dirinya. Malam itu, Suparto duduk lama di pojok sel. Ia memeluk lututnya, menatap kain kecil yang masih ia simpan. Kain itu satu-satunya pengingat bahwa niatnya dulu tulus. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Allah tahu aku tidak bersalah. Itu sudah cukup." Air matanya menetes lagi, membasahi kain lusuh itu. Hari itu, ruang sidang kembali dipenuhi orang. Kabar kasus seorang pemulung tua yang dituduh mencuri dompet seorang CEO muda sudah menyebar. Beberapa wartawan duduk di kursi belakang, menunggu berita yang bisa mereka tulis. Namun suasana ruang sidang tetap tegang, seolah udara pun enggan bergerak. Suparto digiring masuk dengan langkah gontai. Borgol di tangannya menambah berat tubuhnya yang sudah lemah. Ia duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat, napasnya pendek. Di seberang, Bella kembali hadir dengan pakaian mewah, duduk tegak dengan ekspresi percaya diri. Hakim membuka persidangan, lalu memberi kesempatan untuk saksi tambahan. Seorang wanita berkerudung sederhana maju. Dialah Sari, asisten rumah tangga Bella. Wajahnya tampak ragu, namun ada keberanian yang ia coba kumpulkan. Hakim bertanya, "Saudari saksi, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini?" Sari menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Yang mulia, waktu kakek ini datang mengembalikan dompet, saya melihat sendiri. Beliau datang dengan tubuh lelah, wajah pucat, dan tangan gemetar. Ia menyerahkan dompet itu tanpa meminta imbalan apapun. Saya yakin, beliau tulus ingin mengembalikan." Ruang sidang mendadak riuh. Beberapa orang pengunjung berbisik, sebagian tampak terkejut. Suparto menoleh ke arah Sari, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada suara yang membelanya. Namun Bella segera bangkit dari kursinya. "Keberatan, Yang Mulia. Saksi ini hanyalah asisten rumah tangga saya. Apa yang dia lihat tidak membuktikan apapun. Bisa saja kakek ini menyembunyikan dompet beberapa hari, lalu mengembalikannya ketika merasa terdesak." Hakim mengetuk palu, meminta ruangan tenang. Saksi hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Nilai keterangannya akan dipertimbangkan. Sari tampak gugup, namun ia menambahkan, "Saya melihat sendiri. Dompet itu masih utuh. Uang dan kartu-kartu penting ada semua. Saya percaya beliau tidak mencuri." Jaksa segera menimpali dengan suara lantang, "Yang Mulia, meski isi dompet kembali utuh, fakta bahwa dompet ditahan beberapa hari sudah cukup menunjukkan adanya niat tidak jujur. Hukum tidak melihat belas kasihan,
Hukum melihat fakta. Suparto menunduk. Hatinya hancur. Kata-kata Sari yang jujur seolah tak punya kekuatan dibanding suara jaksa yang berwibawa. Sidang berlanjut. Bella bersaksi lagi. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ia menceritakan kerugian moral yang ia alami. Bagaimana ia kehilangan kepercayaan diri karena dompetnya hilang. Bagaimana ia merasa terancam oleh tindakan seorang pemulung. Kata-kata itu terdengar dramatis, membuat sebagian orang di ruang sidang mengangguk. Suparto hanya bisa mendengarkan. Sesekali ia mencoba mengangkat tangan, ingin menanggapi. Tapi hakim membatasi. Terdakwa hanya menjawab ketika ditanya. Hatinya semakin terhimpit. Satu-satunya saksi yang membelanya pun ditekan. Dunia seakan menutup telinga pada kebenarannya. Ketika sidang ditutup, Suparto digiring kembali. Sari sempat menatapnya dari jauh. Matanya berkaca-kaca. Suparto membalas dengan senyum tipis, meski hatinya remuk. Di lorong pengadilan, wartawan berkerumun, mengambil gambar Bella yang berjalan anggun keluar ruangan. Mereka sibuk menulis berita tentang seorang CEO muda yang kehilangan dompet dan berhasil menuntut si pencuri. Tak ada yang menoleh pada Suparto yang digiring dalam diam. Sore itu, Suparto kembali ke sel. Ia duduk di pojok, menatap kain kecil di tangannya. Air matanya jatuh lagi. Aku sudah bicara. Ada saksi yang melihat. Tapi tetap saja kebenaran dibungkam. Gumamnya. Malam pun turun, membawa rasa sesak yang semakin berat. Suparto merasa semakin terasing, seolah seluruh dunia menolak untuk mendengar suaranya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Suparto semakin lemah. Batuknya kerap membuat dada terasa seperti diremas. Namun ia tetap berusaha bertahan. Setiap kali ia membuka mata, yang ia lihat hanya dinding dingin dan jeruji besi. Sidang kembali digelar. Kali ini suasana lebih ramai dari biasanya. Banyak pengunjung datang. Sebagian hanya ingin melihat seorang kakek tua dipermalukan di depan hukum. Suparto digiring masuk dengan langkah tertatih. Di kursi pengunjung, Bella sudah menunggu. Wajahnya tetap angkuh. Hakim membuka persidangan. Jaksa kembali menguatkan dakwaannya. Yang mulia, meski dompet dikembalikan, penundaan beberapa hari membuktikan adanya niat tidak jujur. Masyarakat perlu perlindungan dari tindakan seperti ini. Jika dibiarkan, semua orang bisa menahan barang temuan dan beralasan sakit atau lemah. Kata-kata itu terdengar masuk akal bagi banyak orang. Ruang sidang bergemuruh dengan bisikan setuju. Suparto menunduk, lalu angkat wajah dengan mata berkaca. Yang mulia, aku memang sakit. Tubuhku tidak kuat berjalan jauh. Aku tidak tahu harus menyerahkan ke siapa. Aku hanya tahu alamat di dompet itu. Maka aku simpan dengan hati-hati. Aku datang bukan untuk mencuri, tapi untuk mengembalikan. Namun suaranya tenggelam di tengah argumen keras jaksa dan Bella. Hakim lalu meminta keterangan tambahan dari pihak kepolisian. Seorang petugas maju, melaporkan bahwa Suparto tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Namun petugas juga menegaskan bahwa dompet ditemukan beberapa hari setelah dilaporkan hilang. Fakta itu membuat suasana semakin menekan. Bella mengangkat tangan, meminta bicara lagi. Yang mulia, saya tidak punya niat buruk kepada orang tua ini. Tapi bayangkan, bagaimana perasaan saya kehilangan dompet yang berisi uang dan dokumen penting? Saya harus menanggung malu, harus menunda pekerjaan saya. Saya hanya menuntut keadilan. Orang-orang di ruang sidang mengangguk, seakan kata-kata Bella adalah kebenaran mutlak. Suparto menoleh ke arah Sari yang duduk di kursi saksi. Wanita itu menatapnya dengan iba, namun tidak berani angkat suara lagi. Bella terlalu berkuasa. Semua orang tahu, siapapun yang menentangnya bisa kehilangan pekerjaan. Sidang ditutup dengan keputusan untuk melanjutkan ke tahap pembuktian akhir. Suparto digiring kembali ke ruang tahanan pengadilan. Di sana ia duduk di bangku kayu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Seorang tahanan lain menepuk bahunya pelan. "Kek, sabarlah. Dunia memang tidak adil. Tapi Allah pasti tahu siapa yang benar." Suparto tersenyum tipis, meski air matanya menetes.
Aku hanya ingin kebenaran, Nak. Tapi sepertinya kebenaran terlalu lemah di hadapan uang. Malamnya, di sel, Suparto terbaring dengan tubuh panas karena demam. Nafasnya pendek, batuknya makin keras. Ia memeluk kain kecil yang dulu membungkus dompet, seolah itu satu-satunya saksi yang masih bisa ia percaya. Di luar, suara hujan turun deras. Air menetes dari celah atap, membasahi lantai sel. Suparto menatap ke langit lewat jendela kecil. Bibirnya bergetar lirih. Jika ini memang takdirku, aku pasrah. Malam itu, tubuhnya menggigil hebat. Tahanan lain mencoba memanggil petugas, namun tak ada yang datang. Suparto terus meringkuk, menahan rasa sakit di tubuh dan hati. Tekanan dari semua arah membuatnya semakin terpuruk. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Banyak orang datang, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena sudah mendengar cerita yang disebarkan dari mulut ke mulut. Wartawan menyiapkan kamera. Ballpoint mereka bergerak cepat mencatat setiap detail. Suparto digiring masuk dengan langkah lemah. Bajunya kusut, tubuhnya kurus. Wajahnya tampak semakin tua dari usianya. Borgol tipis membelit pergelangan tangannya, membuatnya terlihat tak berdaya. Beberapa orang berbisik. Ada yang memandang iba, namun lebih banyak yang menatap sinis. Hakim membuka persidangan dengan suara lantang. Hari ini kita akan mendengarkan putusan sementara, sebelum keputusan akhir dijatuhkan. Jaksa berdiri, menyampaikan argumen terakhir. Yang mulia, terdakwa telah terbukti menahan dompet milik saksi Bella selama beberapa hari. Meskipun akhirnya dikembalikan, penundaan ini membuktikan adanya niat tidak jujur. Hukum tidak bisa memberi toleransi pada tindakan seperti ini. Jika tidak ditindak, masyarakat bisa seenaknya menahan barang temuan dengan berbagai alasan. Kata-kata itu menggema di ruang sidang. Sebagian pengunjung mengangguk setuju. Hakim kemudian memberi kesempatan pada Suparto untuk bicara. Suparto berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. Suara seraknya terdengar lirih. Yang mulia, aku bukan pencuri. Aku hanya seorang pemulung tua. Aku menemukan dompet itu di jalan. Aku simpan karena tidak kuat berjalan jauh. Badanku sakit. Aku butuh waktu. Tapi semua isi tetap utuh. Tidak ada yang hilang. Demi Allah, aku tidak berniat jahat. Suasana hening sejenak. Beberapa orang menunduk. Tampak tersentuh. Namun tatapan Bella tetap dingin. Ia duduk tegak. Bibirnya tersenyum tipis seakan yakin kemenangan sudah di tangannya. Hakim mengetuk palu, lalu membaca putusan sementara. Berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, terdakwa Suparto untuk sementara ditahan hingga putusan akhir dijatuhkan. Proses hukum akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sidang ditunda. Suara palu itu membuat hati Suparto runtuh. Ia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sari yang duduk di kursi pengunjung menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Namun ia tidak berani bicara lebih jauh. Bella menoleh sekilas ke arahnya, memberi tatapan tajam. Suparto digiring keluar dari ruang sidang. Wartawan segera berkerumun pada Bella, menyorotinya dengan kamera. Pertanyaan-pertanyaan terlontar. Sebagian memuji keberaniannya menuntut hingga tuntas. Tidak ada yang menghampiri Suparto. Ia berjalan melewati kerumunan dalam diam. Hanya suara rantai borgol yang terdengar. Kembali ke sel, Suparto duduk di pojok. Tubuhnya semakin lemah. Batuknya keras. Dadanya sesak. Ia memeluk kain kecil yang selalu menemaninya, berbisik lirih. Aku sudah mencoba menjelaskan, tapi siapa yang mau mendengar suara seorang pemulung tua? Malam turun lagi. Suara hujan deras mengguyur atap penjara yang bocor. Suparto meringkuk, tubuhnya menggigil. Matanya menatap kosong, hatinya pasrah. Ia tahu, jalan menuju kebebasan semakin tipis, sementara bayangan jeruji semakin pekat. Hari itu menjadi penanda bahwa kebenaran semakin terkubur, dan harapan yang tersisa hanya tinggal seutas benang rapuh. Hari-hari di penjara terasa semakin panjang. Suparto semakin kurus, kulitnya pucat, dan batuknya tidak kunjung reda.
Tahanan lain kadang membantu membawakan air minum, kadang juga sekadar menemani berbincang. Tapi di dalam hati Suparto, kesepian tetap tak terobati. Pagi itu, ia dipanggil kembali ke ruang sidang. Hari yang ditunggu sekaligus ditakuti telah tiba. Vonis akan dijatuhkan. Suparto bangkit dengan tubuh ringkih. Petugas harus menuntunnya keluar dari sel. Borgol kembali melingkari tangannya. Mobil tahanan melaju menuju pengadilan. Suparto menatap keluar dari celah kecil, melihat jalanan kota yang ramai. Orang-orang berjalan terburu, kendaraan melintas kencang. Semua tampak sibuk. Tak ada yang tahu bahwa seorang kakek tua sedang dibawa untuk mendengar nasib hidupnya. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan kembali hadir. Kamera diarahkan ke meja pelapor. Bella duduk anggun dengan wajah penuh keyakinan. Sari hadir juga, duduk di kursi belakang, namun wajahnya tampak gelisah. Ia menggenggam erat kain sapu tangan, seakan sedang menahan sesuatu. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. Hari ini kita akan mendengarkan putusan terhadap terdakwa Suparto. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada kakek tua yang duduk di kursi terdakwa. Suparto menunduk. Jemarinya saling meremas. Ia berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdegup keras. Jaksa maju, kembali menegaskan dakwaan. Terdakwa terbukti menahan dompet milik saksi Bella selama beberapa hari sebelum akhirnya dikembalikan. Hal ini memenuhi unsur penguasaan barang temuan dengan niat tidak jujur. Kami menuntut terdakwa dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dada Suparto. Ia ingin bicara, namun hakim memberi isyarat agar ia menunggu. Hakim kemudian menoleh ke arah Suparto. Apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu sebelum putusan dijatuhkan? Suparto berdiri dengan susah payah. Suaranya serak, namun setiap kata keluar dari hati. Yang mulia, aku tidak pernah berniat mencuri. Aku hanya seorang pemulung tua. Aku menemukan dompet itu, lalu kusimpan agar aman. Tubuhku sakit. Aku tidak bisa segera mengantar. Aku berjalan kaki 3 jam lebih demi mengembalikan. Semua isi masih utuh. Aku mohon, percayalah, aku tidak bersalah. Air mata menetes dari sudut matanya. Ruangan hening. Beberapa orang pengunjung tampak terharu. Namun Bella tetap menatap dingin, seolah kata-kata Suparto tidak berarti. Hakim mengetuk palu sekali. Baik. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Suasana menegang. Suparto menutup mata. Hatinya bergetar. Ia tahu, apapun yang akan keluar dari mulut hakim akan menentukan sisa hidupnya. Di kursi belakang, Sari menggenggam sapu tangan lebih erat. Air matanya menetes diam-diam. Namun mulutnya terkunci, tak mampu bersuara. Suparto membuka mata, menatap lurus ke arah hakim. Di dadanya, doa lirih terucap. Allah, jika ini memang jalanku, berilah aku kekuatan. Hakim mulai membaca putusan panjang dengan nada formal. Kata demi kata meluncur. Ruangan sunyi, hanya suara hakim yang terdengar. Suparto mendengarkan dengan tubuh gemetar. Napasnya pendek, matanya berkaca. Vonis akan segera diumumkan, dan semua orang menahan napas menunggu. Ruang sidang hening, seolah semua napas tertahan. Hakim melanjutkan bacaan putusannya dengan suara datar namun tegas. Kata demi kata jatuh seperti palu besi yang menghantam hati Suparto. Menimbang bahwa terdakwa Suparto terbukti secara sah dan meyakinkan menahan barang temuan berupa dompet milik saksi Bella selama beberapa hari tanpa melaporkannya kepada pihak berwenang. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian moral bagi saksi. Maka dengan ini, menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Suparto selama 6 bulan. Suara palu diketuk keras, menggema di seluruh ruangan. Suparto tertegun. Napasnya tercekat, tubuhnya membeku. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipi keriputnya. Semua usahanya untuk membuktikan niat baik seolah lenyap dalam sekejap. Dunia benar-benar menutup telinga pada kebenaran. Di kursi pengunjung, beberapa orang menghela napas panjang. Ada yang berbisik lirih, merasa kasihan,
Namun tidak ada yang berani bersuara lantang. Wartawan segera mencatat. Kamera-kamera mengarah pada Bella yang tersenyum tipis dengan penuh kemenangan. Sari menutup mulutnya dengan sapu tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi ketakutannya pada Bella menahan lidahnya. Suparto berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. Ia menatap hakim dengan mata berkaca. Yang mulia, aku tidak mencuri. Aku hanya ingin mengembalikan. Suaranya patah, tidak kuat melanjutkan. Namun sidang sudah berakhir. Hakim mengetuk palu terakhir, lalu meninggalkan ruang sidang. Jaksa membereskan berkas. Bella berdiri anggun, dikerumuni wartawan yang berebut meminta komentar. Saya hanya ingin keadilan, ucapnya dengan suara tegas, seolah dirinya adalah korban yang benar-benar menderita. Suparto digiring keluar. Langkahnya pelan. Setiap tapak terasa seperti ribuan kilo menghantam kakinya. Borgol kembali membeli tangannya. Rantainya berderak setiap kali ia melangkah. Wartawan menoleh sekilas, tapi segera kembali fokus pada Bella yang tersenyum di depan kamera. Di dalam mobil tahanan, Suparto duduk dengan tubuh lemas. Ia menatap celah kecil di jendela, melihat langit sore yang memerah. Aku hanya ingin jujur, gumamnya lirih. Hampir tak terdengar. Air matanya menetes di pergelangan tangan yang terikat besi. Ketika kembali ke sel, ia langsung terduduk di pojok, tubuhnya menggigil. Tahanan lain menatapnya dengan iba. Salah satunya berkata pelan, "Kek, sabar ya. Hukum di dunia memang bisa salah. Tapi kau sudah jujur." Suparto mengangguk lemah, lalu menunduk. Ia memeluk kain kecil yang dulu membungkus dompet, menempelkan ke dadanya. Kain ini saksi, aku tidak pernah berniat buruk. Malam turun perlahan. Suparto berbaring di lantai dingin, tubuhnya ringkih. Batuknya makin keras. Namun yang lebih menyakitkan daripada sakit di tubuh adalah luka di hatinya. Ia dipenjara bukan karena bersalah, melainkan karena kebenaran tak pernah punya tempat bagi orang miskin sepertinya. Vonis telah dijatuhkan, dan kehidupan Suparto kini hanya tinggal menghitung hari dalam jeruji besi. Hari-hari di penjara berjalan lambat, seolah waktu enggan bergerak. Suparto semakin kurus, tubuhnya ringkih. Batuknya tak kunjung reda. Setiap malam ia meringkuk di pojok sel, memeluk kain kecil yang dulu ia gunakan untuk membungkus dompet. Itu satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih ada bukti tentang ketulusan hatinya. Di luar, kabar tentang vonis pemulung tua yang dituduh mencuri dompet seorang CEO muda menyebar. Ada yang percaya ia bersalah, ada pula yang merasa iba. Namun semuanya hanya sebatas bisikan. Tak ada yang berani bersuara lantang. Suara orang miskin tak pernah cukup keras untuk melawan kuasa orang kaya. Suparto menjalani hari-harinya dalam diam. Setiap kali petugas datang membawakan makanan, ia hanya mengambil secukupnya. Nafsu makannya hilang, tubuhnya semakin lemah. Tahanan lain sering mencoba menyemangatinya. Namun senyum tipis yang ia berikan tak mampu menyembunyikan luka hatinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur atap penjara. Air menetes masuk lewat celah-celah, membuat lantai sel becek. Suparto terbaring, tubuhnya menggigil hebat. Batuknya keras, dadanya sesak. Ia menatap jeruji besi di depannya dengan mata sayu. Andai saja ada yang mau mendengarkan, bisiknya lirih. Ia teringat kembali pada langkah panjang yang ia tempuh menuju rumah Bella. Terbayang wajah lelahnya saat mengetuk pintu. Dompet hitam yang ia ulurkan dengan tulus, lalu tatapan curiga yang mengubah segalanya. Semua kenangan itu berputar seperti bayangan yang menghantui, membuat hatinya semakin sakit. Pagi tiba. Suparto masih meringkuk di lantai, tubuhnya lemah. Petugas yang datang membuka pintu sel menatapnya dengan raut datar, lalu berkata, "Bangun, waktunya apel pagi." Suparto mencoba berdiri, namun tubuhnya nyaris roboh. Dua tahanan lain buru-buru membantunya duduk, tapi Suparto hanya tersenyum lemah. Hari-hari berikutnya, ia tetap menjalani hukuman dengan sabar. Tidak ada keluarga yang menjenguk, tidak ada sahabat yang datang. Dunia seolah benar-benar meninggalkannya. 6 bulan yang dijatuhkan hakim menjadi hari-hari yang panjang dan sunyi.
Suparto tidak pernah berteriak, tidak pernah mengeluh. Ia hanya diam, menerima segalanya dengan pasrah. Hingga akhirnya, pintu besi penjara menutup di belakangnya untuk terakhir kali. Suparto keluar dengan tubuh kurus, langkah pelan, dan wajah penuh keriput. Tidak ada yang menjemputnya. Tidak ada sambutan. Ia hanya membawa karung lusuhnya yang kosong, berjalan pelan menyusuri jalan kota.